Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya pernah mengalami penyakit panu? Mengerikan kan? Itu sesuatu yang sangat luar biasa mengerikan. Tetapi selain mengerikan, panu juga sangat misterius. Nah, sekarang di video ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang sangat misterius dan juga sangat mengerikan. Jadi langsung aja ayo kita mulai. Saya kira Baraya pernah mengetahui atau mengenal atau bisa saja hanya melihat sosoknya saja, Freddy Krueger. Karena ini adalah salah satu hantu paling fenomenal di Amerika Serikat yang diterbitkan di film tahun 1980-an. Kisahnya adalah seorang laki-laki yang bejat moral, yang jahat luar biasa, yang punya kebiasaan untuk memperkosa dan membunuh. Dan kadang-kadang korbannya itu adalah anak-anak. Sampai saat dia kemudian diadili dan bebas dari segala tuntutan pengadilan itu, keluarga korban yang marah itu kemudian membunuhnya dengan cara membakarnya hidup-hidup. Walaupun dia kemudian meninggal, tetapi arwahnya itu karena memiliki sifat jahat yang luar biasa itu bangkit sebagai hantu yang kemudian kita kenal sebagai hantu Freddy Krueger yang bisa membunuh manusia di dalam mimpi. Jadi memerangkap manusia dalam mimpi kemudian mempermainkan dan membunuhnya di sana. Nah, plot cerita yang semacam ini ditulis oleh seorang penulis sinopsis Amerika Serikat yang namanya adalah Craven. Craven ini tidak benar-benar menuliskan secara independen, tetapi dia mendapatkan sebuah inspirasi dari kasus nyata. Jadi kisah nyata yang terjadi pada para pengungsi Kamboja di Amerika Serikat tahun 1960-an sampai 1970-an. Jadi ceritanya begini Baraya, kan kita tahulah di Kamboja itu sempat terjadi perang saudara. Dan ada tokoh yang luar biasa jahat yang namanya Pol Pot di sana yang membantai penduduknya sendiri. Nah, banyak di antara warga-warga Kamboja itu yang kemudian mengungsi di Amerika Serikat. Nah, orang-orang yang mengungsi di Amerika Serikat ini beberapa di antaranya memiliki penyakit-penyakit yang sangat-sangat aneh. Nah, salah satunya adalah mulai diketahuinya ada seorang anak laki-laki dari Kamboja, dia menolak tidur. Kenapa? Karena setiap dia tidur, dia mengalami mimpi buruk yang benar-benar mengerikan. Di dalam mimpi buruk itu dia merasakan ada orang yang mengejar-ngejarnya, kemudian memerangkapnya dalam dunia mimpi dan dia susah sekali untuk bangun, dan di situ ada teror-teror yang mengerikan, begitulah kurang lebihnya. Dia sempat bangun, tetapi setelah bangun itu dia menolak untuk tidur karena trauma yang sangat luar biasa akibat dari mimpi itu. Tapi ya namanya juga manusia ya, dia tidur lagi. Tetapi setiap dia tidur dia mengalami hal yang sama lagi, begitu seterusnya. Sampai dia memutuskan untuk tidak benar-benar tidur selama berhari-hari. Bayangkan bagaimana rasanya. Anak kecil tidak tidur berhari-hari. Ya, tapi namanya juga manusia, akhirnya dia tertidur juga, dan dalam tidurnya yang terakhir itu dia berteriak sejadi-jadinya. Ketika keluarganya datang untuk mencoba untuk membangunkannya, anak yang dimaksud itu sudah meninggal. Jadi mimpinya itu sedemikian menyakitkan, mengerikan, sampai dia meninggal gara-gara mimpi itu, akibat serangan jantung atau hal yang semacam itu. Penjelasan yang kemudian beredar tidak banyak memberikan bantuan karena penjelasannya seputar bahwa ini adalah sebuah penyakit yang awal mulanya kemudian diberi nama The Dead ASEAN Syndrome. Ya, seperti itulah. Tapi kemudian penamaan-penamaan berikutnya gonta-ganti karena para ilmuwan juga belum memiliki konsensus apa sesungguhnya nama penyakit ini dan apa penyebabnya. Yang jelas ini terkait dengan urusan otak. Dilaporkan misalkan dari tahun 1970 sampai 1980 itu di Singapura pun ada sekitar 230 orang yang mengidap penyakit ini, dan semuanya adalah para pekerja dari Thailand yang didatangkan untuk bekerja di Singapura. Nah, kalau Baraya menganggap ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, saya harus tambahkan bahwa banyak orang-orang yang mengalami penyakit ini juga adalah orang-orang yang dekat-dekat dengan Indonesia. Seperti yang tadi itu Thailand, Singapura, Filipina yang paling banyak, dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin saja juga terjadi di Indonesia. Ya, kita berharap bahwa mimpi yang sangat mengerikan dari sebuah penyakit yang sangat aneh itu tidak pernah menimpa kita sama sekali. Gitu. Apakah Baraya takut dengan mimpinya? Takut dengan penyakitnya? Kalau Baraya takut dengan penyakitnya, mari kita loncat pada penyakit berikutnya yang juga menurut saya sangat mengerikan, yaitu spontaneous human combustion. Ya, beberapa di antara Baraya saya yakin sudah pernah mengetahui ini karena ini adalah salah satu penyakit yang
Sangat langka, sangat aneh, dan benar-benar mematikan. Sedemikian mematikan sehingga tidak mungkin bisa ditolong lagi. Apa itu? Pembakaran manusia secara spontan, dan itu terjadi dalam tanda kutip secara internal. Jadi api yang menyebabkan pembakaran terhadap tubuhnya itu adalah dari dalam dirinya sendiri. Jadi kasus yang terbarunya itu adalah tahun 2009, 2 November 2009, ada seorang perempuan tua yang ditemukan meninggal di rumahnya dalam kondisi seluruh tubuhnya udah berubah menjadi abu kecuali satu kakinya saja. Yang agak menarik dari kasus-kasus human combustion ini adalah bahwa walaupun badannya sudah benar-benar menjadi abu itu, tapi rumah atau perabotan yang ada di sekelilingnya itu tidak ikut terbakar. Setidaknya 30 cm dari dia itu tidak ikut terbakar, yang menyebabkan sesuatu yang sangat aneh. Kan ceritanya begini Baraya, manusia itu bukan penghantar panas yang baik tentu saja, dan terlalu banyak mengandung air dalam tubuhnya, dan karena itu maka dia seharusnya tidak bisa terbakar sendiri. Dan kalaupun terbakar, misalkan terbakar karena faktor-faktor yang eksternal, itu tidak akan gosong sampai jadi abu. Jarang sekali kondisi seperti itu kecuali dikremasi. Jadi misal, saya mohon maaf ya, ada yang rumah yang kebakaran. Nah, di dalam rumah yang kebakaran itu, walaupun rumahnya sudah hangus, kemudian ditemukan jenazah ada di dalamnya, biasanya jenazahnya itu masih menyerupai manusia walaupun sudah gosong gitu, tapi masih menyerupai manusia dalam arti ya tangannya masih ada, daging-dagingnya masih ada, tulangnya masih ada, dan sebagainya. Tapi dalam kasus human combustion ini, itu bahkan sampai tulang-tulangnya itu berubah jadi abu. Penyakit ini, kalaupun memang harus disebut sebagai sebuah penyakit, itu sudah dilaporkan terjadi pada sekitar 200 orang sepanjang 300 tahun terakhir. Jadi ini adalah penyakit yang sangat-sangat langka. Tetapi kalaupun memang sangat langka, kan tetap aja mengerikan. Jadi apa yang menyebabkan penyakit ini tidak diketahui. Beberapa pola yang akhirnya ketahuan itu diantaranya adalah korban itu biasanya atau hampir pasti itu perempuan, hampir pasti tua, dan dipastikan pecandu alkohol berat. Nah, 3 pola ini pada akhirnya memberikan beberapa petunjuk pada para ilmuwan tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada dalam tanda kutip penyakit ini. Banyak orang yang skeptis yang kemudian memberikan penjelasan bahwa penyakit ini sebenarnya bukan penyakit, tetapi ada seorang yang pecandu alkohol berat sedemikian sampai di dalam tubuhnya itu mengandung banyak alkohol. Kemudian ketika dia ketemu dengan satu sumber panas di luar tubuhnya, misalkan lilin atau perapian atau apa yang semacamnya, dia terbakar. Dan kenapa pembakaran bisa sampai ke sumsum tulangnya juga, itu katanya adalah gara-gara ada hipotesis sumbu. Jadi api itu menyala, dan karena menyala oleh lemak, jaringan lemak yang terbakar itu lama nyalanya, itu kayak Baraya bakar plastik gitulah, itu kan nyalanya lama gitu, dan itu bisa membakar yang lainnya. Nah, penjelasannya seperti itu. Tetapi secara pribadi saya masih belum terima dengan penjelasan yang sesederhana itu. Bagi saya sih kan tetap saja agak aneh gitu. Kan diceritakan misalkan ini gara-gara kandungan alkohol yang banyak di dalam tubuh gitu. Kandungan alkohol sebanyak apa yang bisa menyebabkan tubuh manusia terbakar sampai sehebat itu? Kan susah juga kita jelaskan. Misalkan gini, kadar alkohol di dalam darah lebih dari 1% saja menyebabkan orang itu mati. Itu pasti, lebih dari 1%. Dan kandungan dalam darah selebih dari 1% alkohol itu tidak menyebabkan darah menjadi mudah menyala atau terbakar. Kan seperti itu. Jadi kandungan alkohol seperti apakah yang menyebabkan darah, kemudian daging, jeroan manusia yang penuh dengan air dan sebagainya itu bisa sampai terbakar, sampai hangus, sampai gosong, sampai menjadi abu. Tidak, saya sih sampai sekarang masih belum bisa menjelaskan fenomena ini apa. Mungkin Baraya bisa menjelaskannya. Jadi kalau Baraya saya tawarin, mendingan penyakit yang pertama tadi atau penyakit yang ini? Ya silahkan Baraya pilih sendiri. Begitu. Itu adalah penyakit yang kedua. Kemudian penyakit yang ketiga, ini juga saya pikir beberapa di antara Baraya sudah pernah membacanya, yaitu tentang wabah menari di Prancis pada tahun 1518. Apa yang terjadi di situ? Lady Trapea, saya nggak tahu bagaimana cara mengejanya, itu ditemukan di Prancis dalam kondisi tiba-tiba menari di sebuah jalanan. Dia nari terus, dan yang uniknya adalah bahwa dia menari sambil menangis karena dia merasa dirinya tidak mau menari. Dia
tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Tubuhnya digerakkan sama satu hal yang astral, entah apa itu namanya. Pokoknya dia menari aja terus-terusan. Ketika warga kemudian berusaha untuk menenangkannya, membaringkannya, paksa untuk dia menidurkannya dan sebagainya, tetap saja dia berbaring dalam kondisi menari gitu. Ini kan membingungkan, dan sampai akhirnya ada 34 warga lainnya yang melongok, melihat dan sebagainya yang ikut-ikutan menari. Semuanya perempuan. Ikut-ikutan menari, jadi inilah yang kemudian kita sebut sebagai wabah menari, karena menari ini ternyata menular. Jadi setelah ada 34 perempuan yang menari-nari sama seperti trapea ini, pada akhirnya di akhir bulan itu ada 400 orang yang menari, dan beberapa di antara mereka itu ada yang sudah meninggal dalam kondisi menari. Jadi menarinya itu sampai capek, sampai dehidrasi, sampai kelaparan, sampai gak bisa tidur, sampai apa? Sampai banyak di antara mereka yang meninggal. Begitu. Dan laporan ini tidak bisa dianggap sebagai cerita mitos atau cerita bohongan dan sebagainya, karena cerita ini yang menyampaikannya itu adalah bukan dari satu orang. Di antaranya adalah para penyair, penulis sejarah, kemudian gereja pada waktu itu juga menuliskannya, bahkan tertulis secara resmi sebagai dokumen kota di Prancis, sehingga menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang asli. Yang kemudian diperdebatkan itu adalah fakta-fakta keras dan spesifik. Misalkan siapa orang pertama yang mengalami menari itu, menari gila itu, atau berapa jumlah korbannya, atau berapa yang kenanya dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi masalahnya, itu fakta-fakta keras yang seperti itu. Tetapi secara umum gambarannya adalah bahwa wabah menari ini memang pernah terjadi. Banyak kemudian orang-orang yang mencoba untuk menjelaskan fenomena aneh ini dari berbagai kajian keilmuan. Di antaranya adalah ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah keracunan jamur tertentu di sana gitu. Tetapi keracunan ini tidak bisa menjelaskan kenapa bisa sampai berhari-hari. Ada juga penjelasan yang lain yang menyebutkan bahwa ini histeria massa. Ini sebenarnya pernah kita bahas di beberapa episode yang lalu tentang kesurupan misalkan. Jadi salah satu penjelasannya itu adalah begini. Baraya kan pernah sekolah misalkan. Kalau sekolah itu biasanya ada yang kesurupan, biasanya pas upacara gitu. Dan yang kesurupan itu biasanya perempuan. Nah, kalau ada satu perempuan yang kesurupan, biasanya perempuan-perempuan yang lain juga pada ikut kesurupan. Kan begitu ya, kesurupan itu sering nular jadi kesurupan massal gitu. Nah, inilah yang namanya histeria massa. Sebenarnya bisa dijelaskan dalam pakem psikologis, bisa dipahami sebenarnya. Nah, hipotesis seperti ini ditempatkan juga pada penari massal itu. Jangan-jangan ini histeria massa, satu menari kemudian yang lain yang punya masalah dalam dirinya kemudian juga ikut menari dan sebagainya. Tetapi tidak pernah ada kasus yang histeria massa ini menari, dan tidak ada kasus yang histeria massa menarinya itu sampai menangis, sampai meninggal. Kan susah sekali. Histeria massa itu adalah bagian dari gejala-gejala psikologi seseorang, sehingga susah sekali untuk bisa membayangkan bahwa dia bisa membunuh manusia. Begitu. Jadi kita anggap saja ini adalah bagian dari wabah, dan kita anggap saja ini adalah bagian dari misteri. Ya, banyak penjelasan-penjelasan yang lain, tapi sejauh yang saya ketahui, sejauh yang saya sudah baca, saya belum puas dengan jawaban-jawaban itu. Jadi kita masih tutup sebagai sebuah misteri. Begitu. Kemudian ada lagi penyakit berikutnya yang menurut saya aneh, yaitu stigmata. Ini sebenarnya tidak bisa disebut penyakit dalam beberapa kasus, karena ini justru adalah contoh bagi atau wujud dari kesucian hati seseorang. Jadi apa yang dimaksud dengan stigmata? Ini biasanya terjadi pada orang-orang Katolik, dan hanya pernah terjadi satu kali pada orang non-Katolik, pada orang Kristen, yaitu satu gejala di mana si korban, dalam tanda kutip ya, maaf, kita masukkan dulu kategori penyakit, lain soal nanti aja ya. Orang yang menderita penyakit ini itu pada suatu kali tiba-tiba merasakan bahwa badannya itu penuh dengan bilur-bilur cambukan, seperti yang dirasakan oleh Yesus ketika mau disalibkan. Bahkan beberapa di antaranya tiba-tiba berdarah di punggung-punggungnya seperti cambukan. Kemudian muncul luka-luka seperti yang juga dialami oleh Yesus, yaitu tangan yang berlubang karena dipaku, kaki juga yang berlubang karena dipaku, bahkan jidat melingkari kepala juga berdarah-darah dan sebagainya. Nah, penyakit seperti ini muncul tanpa sebab. Jadi biasanya orang yang mengalami ini tuh trans.
mengalami ekstase gitu. Dia mengalami pengalaman spiritual, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus dan lain sebagainya, dan ketika dia bangun dia tiba-tiba merasakan sakit karena tangan dan kakinya atau kepalanya atau tubuhnya itu sudah dipenuhi oleh bekas-bekas luka yang sangat misterius. Seperti itu. Kasus yang sangat mempopulerkan itu adalah kasus Gema yang terjadi tahun 1915 kalau nggak salah ya. Jadi ceritanya Gema itu memang sejak awal adalah seorang yang sangat religius, seorang yang sangat dekat sama Tuhan, dekat sama gereja, menjalankan ritual dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Di usia 16 tahun dia punya penyakit meningitis, tetapi secara ajaib yang kemudian dia klaim bahwa itu ajaib, sembuh total dengan waktu yang sangat singkat. Nah, ini kemudian membuat dirinya benar-benar merasa dijamah oleh Tuhan. Dan sejak saat itu dia mulai mengalami ekstase-ekstase, pengalaman-pengalaman spiritual dan sebagainya, dan pada akhirnya tangannya mulai berlubang, kakinya mulai berlubang dan sembuh dengan sendirinya dan sebagainya. Belakangan setelah diselidiki lebih jauh, ternyata kasus Gema ini palsu. Jadi Gema ini sengaja memalsukan pengalaman spiritualnya, karena ternyata tangannya itu nggak benar-benar berlubang, hanya dicolokin pakai jarum kecil-kecil gitu sama dianya sendiri. Kemudian dia mengklaim pada orang lain bahwa tangannya terluka dan sebagainya. Tetapi walaupun ini kasusnya terbukti palsu, tetapi tidak membuat cerita ini benar-benar menguap, karena yang saya bilang tadi, cerita ini hanya membuka laporan-laporan yang terjadi sebelumnya tentang kasus-kasus orang yang semacam ini. Dan kasus-kasus itu nampaknya tidak ada rekayasa apapun, sama seperti yang terjadi pada salah satu rohaniawan paling terkenal di Eropa yang namanya Pak Piu. Pak Piu itu memang benar-benar berlubang tangannya dan sebagainya, dan dia merasakan telah dijamah oleh Tuhan dan sebagainya. Dia katanya mengaku bahwa saya siap saja sebenarnya menerima penderitaan yang sakit seperti ini, tetapi saya tidak mau kalau tangannya sampai bolong-bolong seperti itu, karena itu adalah sesuatu yang memalukan dan menjijikan, kata dia seperti itu. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi pada stigmata kita tidak pernah tahu. Nah, yang jelas kita akan membahasnya dalam episode yang khusus, semoga ya, menjanjikan lagi. Semoga akan kita bahas dalam episode yang khusus, tapi kita akan masukkan ini dulu dalam kategori dalam tanda kutip sebagai sebuah penyakit. Saya mohon maaf, karena ini belum terjelaskan, belum bisa dipahami oleh para saintis sampai sejauh ini, dan fenomena-fenomena yang terjadi tentang stigmata itu diketahui itu adalah nyata. Begitu. Baik Baraya, itu saja ya. Silahkan berpikir, silahkan asah wawasan dan pengetahuan Baraya. Selamat menikmati berpikirnya. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.